ternyata kan dia mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri apa? Dari utusan dari Gus gitu. Bukan. Mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, toleransi dan keagamaan. Nah, kemudian viral lah tuh, saya juga terima bahwa penggantinya adalah Ustadz Adi Hidayat atau Uwah. Nah, ini ramai dan ternyata dapat dukungan juga banyak dari netizen ternyata. Terus ada fotonya gitu. Ada fotonya dia lagi salaman. Nah, bener apa enggak itu foto salaman dia sama Pak Prabowo? Ini silakan. Iya. Kalau saya dapat informasinya ini di beberapa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Anda semua? Semoga kabar Anda baik-baik saja. Kami yang ada di studio Trijaya dan juga Anda menonton kami secara langsung di official YouTube iNews. Kembali lagi hadir program satu-satunya yang keren ya. Bukan menurut saya, menurut orang-orang. Viral tapi hoax. Kita beli applause dulu nih buat host kita. Buat narasumber kita yang setia bersama saya, Bang Asnil Bambani Amri. Sehat Bang? Alhamdulillah, apa kabar Bang Gaib? Handphonenya mana? Ada nih, disimpan. Masih ada? Masih dong. Dijual dong di Glodok. Kenapa dijual? Enggak, itu plesetan. Tehnya masih ada. Apa sih bahasa Jawanya? Tehnya masih ada. Bang Anies orang Jawa kan? Orang Jawa, orang Padang ya. Tehnya Siono Mas. Oh iya. Tehnya akeh bukan gitu ya? Bukan. Akeh ya, akeh. Tehnya akeh. Ada. Mas jadi dol gitu kan, gitu. Ini salah satu yang mau kita bahas di Viral Tapi Hoax. Ada apa terkait dengan Gus ini? Ada yang baru nih, makanya kita akan bahas. Kemudian ada juga pembahasan soal Pak Prabowo dan Titi Soeharto akan kembali menikah. Kemudian ada juga masih dari Prabowo lagi akan menyeret Pak Jokowi ke meja hijau. Kemudian ada soal Apple bacanya Apple ya. Apple ya. Apple yang akan berinvestasi di Indonesia dengan syarat pekerjanya semua warga Cina. Warga Amerika. Kalau ke Cina mah udah ya. Semuanya warga Amerika. Nah, itu beberapa yang mau kita bahas di Viral Tapi Hoax. Apakah itu memang peristiwa yang ada dan nyata, atau memang hanya buatan dan itu untuk menciptakan keonaran, atau biasa disebut oleh beberapa orang adalah hoax. Bang Asnil yang pertama ya. Ini terkait dengan Gus yang lagi bagus ya, yang lagi viral, yaitu Miftah Maulana ya, atau disebut dengan Gus. Sebenarnya Gus itu panggilan sembarangan loh ternyata ya. Jadi Gus itu setelah saya baca itu adalah anak kiai yang dianggap belum waktunya untuk menjadi kiai ya. Maka disebut Gus. Gitu. Jadi kalau yang bukan anak kiai nggak bisa disebut Gus. Benar. Ternyata begitu. Jadi kalau Gus Asnil, waduh, itu mesti lihat silsilahnya. Kalau saya kan emang keturunan ke-9 Rojo Brawijoyo. Gitu. Brawijaya. Kemudian saya keturunan juga keturunan ke-12 dari apa sih? Yang Sunda siapa? Yang orang raja yang Sunda siapa namanya? Bukan Sunda Empire. Yang ada harimaunya tuh Siliwangi. Saya turunan ke-12 Prabu Siliwangi. Luar biasa. Berat kan? Dan malah mengaum ini. Dan keturunan ke-30 Sunan Gunung Jati. Ya, banyak banget. Asal tebak aja ini. Itu fakta apa hoax itu? Itu hoax. Oh, itu. Itu hoax. Karena saya bukan orang anak kiai. Ya. Bapak saya cuman orang cowok di Kebumen. Nggak ada keturunan kiai, hanya kakek saya itu guru ngaji. Guru ngaji doang, bukan nggak ada. Gak bisa lah disebut Gus Gaib ya. Nggak punya pesantren, kan biasanya punya pesantren kan. Gitu. Nah, ini setelah kasus viral itu, yang kita tahu sebenarnya si Gus Miftah ini ternyata sering sebenarnya ngomong kayak begitu, bukan yang pertama kali ya.
Ya, tapi ada aja orang nggak suka tiba-tiba diunggah lagi. Ternyata kan dia mengundurkan diri. Jadi mengundurkan diri apa? Dari utusan dari Gus gitu. Bukan. Mengundurkan diri sebagai utusan khusus presiden bidang kerukunan beragama, toleransi dan keagamaan. Nah, kemudian viral lah tuh, saya juga terima bahwa penggantinya adalah Ustadz Adi Hidayat atau Uwah. Nah, ini ramai dan ternyata dapat dukungan juga banyak dari netizen ternyata. Terus ada fotonya gitu. Ada fotonya dia lagi salaman. Nah, bener apa enggak itu foto salaman dia sama Pak Prabowo? Ini silakan. Iya. Kalau saya dapat informasinya ini di beberapa akun TikTok ya, akun Instagram, dan yang di belakang ini sudah yang kesekian. Yang saya pertama itu ada di akun TikTok, ada maliq.sekian gitu ya. Akun ini yang pertama mengupload dan menyampaikan ada foto Ustadz Uwat dengan Prabowo. Adi Hidayat. Uwah. Ustadz Uwah dengan Prabowo. Itu memang ada fotonya. Nah, foto ini seolah memang seperti sepakat gitu. Wah, ini loh kayak kasih piagam gitu seolah ketika orang ngasih sesuatu saya mengasihkan simbolik ke Mas Gaib gitu, seolah itu akan menyerahkan sesuatu apakah itu piagam dan lain-lain. Nah, foto ini dinarasikan kira-kira seperti ini. Resmi Ustadz Adi Hidayat akan menggantikan Gus Miftah sebagai utusan khusus presiden atau staf sus setelah Gus Miftah mengundurkan diri dari jabatan tersebut. Gimana menurut pendapat kalian? Nah, ini sudah di like 2000 sekian, di komentar 645 komentar. Dan komentarnya positif rata-rata ya? Positif. Ada yang alhamdulillahirobbilalamin, Ustadz Adi Hidayat baik dan santun. Alhamdulillah sehat Ustadz, serius Ustadz Hidayat. Ada juga yang bertanya ya, ada video yang enggak atau berita terbarunya di mana ya? Ada yang mempertanyakan gitu, ya. Artinya dia agak ragu nih, skeptis nih. Ini kayaknya screen capture ini enggak asli nih gitu ya. Nah, narasi ini kemudian berkembang kemana-mana. Ada yang mengkloning. Ya, mengkloning, diganti fotonya aja. Diganti fotonya, dikasih narasi baru dan disebarkan. Nah, sampai tadi saya ngecek konfirmasi dengan beberapa media yang sudah mengkonfirmasi ke pihak Dasko. Dasko bilang ya posisi itu sebagai utusan khusus itu bisa diisi bisa tidak gitu. Itu penjelasan Dasko. Jadi membuka peluang bisa diisi oleh pengganti lain gitu kan, selain apakah itu Ustadz Adi Hidayat ataupun yang lain. Nah, kalau dari penjelasan yang Prabowo, tunggu saja. Seperti Prabowo kan seringkali ya kita tunggu saja nanti seperti apa. Nah, Prabowo bilang seperti itu. Nah, muncullah kemudian informasi-informasi ini. Orang kemudian ada foto Ustadz dengan Prabowo, ya udah dikemas informasi ini. Dan kita tahu ya Ustadz Adi Hidayat ini cukup terkenal dan cukup banyak kiprahnya di bidang keagamaan juga mumpuni. Dan pendukungnya juga banyak sekali. Nah, foto dengan Pak Prabowo tuh. Nah, foto ini itu memang kalau saya telusuri ini foto beliau ketika bertemu dengan Prabowo waktu pemilihan 2019. Saya ingat. Jadi Ustadz Adi itu memberikan dukungan ya. Ya, memberikan dukungan. Oh, nggak salah ngasih tasbih juga ya. Ya, ada tasbih dan sorban atau apa ya gitu ya. Sepertinya sorban ini. Nah, di situ Ustadz Adi Hidayat juga menyatakan bahwasannya jika Bapak khianat misalkan terpilih, saya mendukung Bapak, tapi jika Bapak khianat, saya orang yang pertama bersaksi di hadapan Allah katanya. Oke. Itu salah satu penyampaian. Saya ini jadi ya harus merinding. Merinding loh kalau ada ulama yang bilang ke seorang calon presiden waktu itu ya. Kalau Bapak jadi presiden dan Bapak berkhianat, maka dia akan bersaksi di merinding. Ya. Serem loh. Ustadz ini ngomong saya ambil kutip di salah satu media online, dan ini disampaikan ketika Prabowo waktu itu roadshow ya dengan ulama-ulama sebelum Uwah ini dengan UAS Abdul Somad. Ya, Abdul Somad. Dia ketemu Abdul Somad, ketemu dengan Uwah dan beberapa tokoh agama lain kan. Dari pakaian Prabowo udah kelihatan waktu itu dia pakai khas, ada saku, ada Bung Karno lah ya. Bung Karno gitu ya. Itu lagi panas-panasnya nih ya, lagi panas-panasnya kayak. Ya, waktu itu kita tahu ya
apa namanya kadal gurun atau apa namanya kadal gurun, terus kampret cebong kampret kadrun dan lain-lain. Karena Pak Prabowo waktu itu didukung oleh PKS kan waktu itu. PKS dan ormas Islam ya. PAN juga. PAN dan lain-lain. 212 juga. Sebagian kalau nggak salah itu mendukung. Sekarang mereka lagi bingung mau dukung siapa. Ormas itu. Oh iya. Karena presidennya udah Prabowo nih. Udah Prabowo. Ya, berarti memang tuh tahun 2019 ya. Fotonya ini. Jadi foto ini yang kemudian ya sudahlah dinarasikan oleh pendukung beliau ini untuk ya sudah beliau ini kita ajuin aja lah gitu, dengan cara seperti ini. Berarti kalau Ustadz Edi Hidayat bersaksi akan bersaksi di hadapan Allah buat pemimpin yang berkhianat, saya juga akan bersaksi buat para pejabat yang sudah bilang demi Allah, demi Tuhan, tidak akan memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, golongan. Kalau mereka melakukan itu, saya akan bersaksi juga di hadapan Allah nanti. Siap, mantap, Gus Gaib. Karena mereka pakai menggunakan uang negara, uang rakyat. Iya. Kita semua penduduk yang belanja kena PPN mau naikkan, itu bayar gaji mereka gitu kan. Itu gimana kalau jadi pemimpin, semua rakyatnya bersaksi bahwa dia melakukan kebohongan tuh? Kalau menurut, apalagi jika janjinya sampai, aduh berat banget ya. Kalau menurut Kiai siapa gitu dia bilang itu akan terjadi yang namanya apa ya, saya lupa namanya itu sebutannya, amal itu akan habis nanti. Makin orang yang banyak yang nuntut makin berkurang amalnya gitu. Jadi timbangannya udah nggak sesuai. Ya semoga bagi yang menjabat tetap konsisten dengan sumpahnya yang disampaikan. Makanya saya nggak mau jadi pejabat, komisaris nggak mau sih. Pejabat nggak mau lah, ngeri. Cukup jadi kepala. Iya, cukup jadi kepala. Opini publik aja udah nggak apa-apa. Iya. Tapi kalau diminta nggak tahu juga ya. Kan biasa orang gitu. Belum menjabat kenceng banget begitu. Menjabat. Bro, ini komisaris kosong nih, siap dan gitu. Langsung lupa sama perjuangan yang udah dilakukan. Iya kan ada yang bilang begini Bang, kalau dia berada di seberang akan berbahaya gitu. Mending udah ambil aja. Semoga kita selalu terhindar dari sikap-sikap itu ya. Pendengar Trija juga mudah-mudahan bisa lebih, kalaupun dapat jabatan maka dia harus amanah. Oke, berarti informasi yang menyebutkan bahwa Ustadz Edi Hidayat resmi menggantikan Gus Miftah sebagai utusan khusus Presiden bidang toleransi beragama, kita nyatakan hoax ya. Hoax. Oke, jadi kalau sampai sekarang Anda masih beredar atau terima di TikTok, di TikTok terutama ya, yang banyak beredar. Ya di TikTok. Itu menggantikan Miftah itu tidak ada. Jadi belum ada keterangan resmi dari presiden pun ataupun sekretariat kabinet. Biasanya diumumin kalau ada keputusan dari presiden, itu biasanya dirilis di media sosial ya. Ternyata nantinya Pak Prabowo menunjuk Ustadz Edi Hidayat, ya itu pas kebetulan aja. Ya. Kebetulan aja. Karena memang Pak Prabowo belum pernah mengumumkan sedikit pun soal ini. Bahkan ada yang demo ya, santri jalanan ya, untuk Pak Prabowo menolak pengunduran diri dari Gus Miftah. Termasuk Pak Sun Haji juga. Iya, Pak Sun Haji justru sambil menangis ya, minta supaya ditolak. Oke.